Dan kenapa adanya perbedaan penyaliban atau bentuk salib? Sebagaimana yang saya sampaikan, jika Anda kekeh menyampaikan kudu Al-Quran, harus Al-Quran. Nah, di sanalah kedangkalan Anda tentang memahami Islam. Seperti itu. Karena bagaimana mungkin Anda memahami tentang Islam, tentang Kristen saja Anda tidak tahu apa-apa. Sebagaimana yang saya sampaikan tentang masalah penyaliban. Bentuknya itu berbeda-beda. Lalu tentu saja apa yang Anda tanyakan itu sebenarnya tentang menanyakan tentang bentuk. Makanya saya mengingatkan kepada Anda, bagaimana mungkin Al-Quran yang secara global menceritakan masa lampau, masa lalu, Anda menanyakan sesuatu yang terperinci. Dalam arti kata bentuk salib. Dan jika Anda memahami tentang proses adanya Helenisme yang mempengaruhi orang Romawi, dan Helenisme pun terpengaruh pula oleh adanya orang-orang India, orang-orang Mesir di sana, tentu saja penyaliban itu berbeda-beda. Tapi intinya penyaliban itu orang yang digantung. Terlepas dia mau digantung di atas pohon yang mana kek, seperti itu. Intinya digantung, itu penyaliban. Dan jika Anda menanyakan seperti yang barusan Anda sampaikan secara terperinci, tentunya saya balik tanya kepada Anda. Jika memang penyaliban itu adalah sesuai dengan apa yang terjadi dalam Yesus, kenapa Protestan, Ortodok, dan juga Katolik Barat berbeda? Bentuk salibnya seharusnya sama. Lalu salib yang mana yang sesuai dengan terjadi pada Yesus? Apakah seperti Protestan, Ortodok? Saya kira Anda tidak bisa menjawabnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, sama dengan yang pertanyaan kedua, Anda hanya mengulang-ulang saja. Seperti itu. Sudah disampaikan sejak awal, dan bahkan Anda menyatakan hal itu pula harus dengan Al-Quran. Memangnya Muslim atau Islam itu sama dengan masalah hal Protestan? Jadi Anda jangan menyamakan antara keyakinan kebenaran yang diyakini oleh Muslim itu dengan Protestan yang hanya menggunakan Alkitab saja, sedangkan Al-Quran Anda kekeh pengen Al-Quran tok. Jadi seperti itu Bang Rudi. Jika Anda ingin melawan saya dan Anda tidak mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh seorang Muslim, malah kekeh Al-Quran tok, tentu saja Anda ingin menjauhkan masalah hadis. Ya silakan. Hukum hadis yang secara terperinci dijelaskan. Silakan. Seperti itu. Silakan. Anda memahami ini tidak epistemologi Islam. Silakan jawab. Itu kan. Kan sudah saya jelaskan kan masalah Taliban itu. Enggak. Barusan Anda benar nggak atau cuma dengar cengir tok? Anda nggak tahu. Ketika ada penyaliban itu intinya digantung. Intinya itu penyaliban itu digantung. Terserah mau di pohon kurma, mau di pohon cemara, mau katakanlah pakai gayung. Yang penting itu digantung seseorang itu. Dan jika Anda mempertanyakan bentuknya seperti apa, apakah dari Mesir, apakah dari Romawi, itu tentunya terperinci. Dan Allah sendiri hanya menceritakan tentang masalah penyaliban. Dalam arti kata, silakan menggunakan salib yang digunakan oleh orang kafir, tetapi itu bukan dari hukum Islam. Oke, itu ditutup aja. Jadi sekarang dia minta fakta sejarah. Siapa yang ada nggak fakta sejarah yang melihat Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril? Bisa saya minta sama kau fakta sejarah? Ada nggak fakta sejarah Nabi Muhammad terbang ke langit? Anda itu oot. Nggak oot, tinggal tenang. Selagi ini masih oot. Bisa saya bantah itu? Sebentar. Itu bisa saya bantah. Itu bisa saya bantah. Kamu bantah. Sanggup Anda? Oke. Itu bisa saya bantah loh. Nanti kamu bantah. Oke, mohon maaf saya mute dulu ya kan. Oke, nanti. Ini sama-sama debater, sama-sama berilmu ya kan, saling kuat nanti. Oke. Saya pause dulu ini ya, Pak Rudi. Oke, sudah bisa dikendalikan ini. Oke, lanjut ya. Oke, silakan Pak Rudi. Tadi saya pause, silakan dilanjut. Fakta sejarah mengatakan Neil Armstrong, Edwin Aldrin itu yang pertama tembus lewat angkasa. Tetapi di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad sudah tembus ke luar angkasa. Siapa yang salah? Fakta sejarah atau ajaran Islam? Kan tidak mungkin kita beranjak ke situ, Pak Rudi. Jangan kau gabung-gabungkan hal ini dengan keimanan. Keimanan ini bicara sesuatu yang di luar nalar manusia. Ada fakta sejarah Musa membela laut. Bagaimana cara menjelaskannya itu? Pak Rudi, udahlah Nabi Muhammad naik ke langit. Bagaimana? Astronot aja harus bawa oksigen naik ke langit. Nabi Muhammad bisa tembus ke langit. Bagaimana kau menjelaskan itu? Kamu pasti bilang, oh itu kuasa Allah. Itu oot.
Kok Bahasnya ini tentang masalah masalah penyaliban kita. Ini kita bahas penyaliban. Saya bisa bantah pertanyaan Anda itu. Bilang aja Anda tidak tahu. Oke. Karena ini. Di mute itu, liar. Tolong di mute. Nah, sekarang kita balik ke penyaliban. Ya kan? 3 pertanyaan saya, tidak satu pun kau jawab. Kamu bilang bentuknya berbeda-beda. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, salib dalam Al-Quran ada 2. Maka salib Isa termasuk salib yang mana? Salib Firaun kah? Atau salib Allah SWT? Saya tidak nanya bentuknya dulu. Yang saya tanya, yang mana dipakai? Hukum Firaun kah? Di mana orang mengikut Allah? Atau hukum Allah kah? Di mana orang menentang Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan? Paham nggak pertanyaan saya? Itu saja kamu nggak paham. Logatmu banyak, rasamu tinggi, seolah-olah biar mantap, tapi nol, isi nol. Yang kedua saya bilang, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum Firaun? Bukan saya bilang bentuknya, digantung, ada gini-gini. Tidak ada saya tanya bentuk. Yang saya tanyakan hukum. Hukum mana yang dikenakan kepada Nabi Isa oleh orang-orang itu? Apakah hukum salib Firaun? Ataukah hukum Allah SWT? Itu cukup jelas. Paham? Sesudah itu, kenapa Allah SWT mengambil hukum Firaun? Ditetapkan hukum Allah. Mengapa Allah mengambil hukum kafir? Ditetapkan menjadi hukum Allah. Padahal Firaun adalah musuh Allah. Udah. Baru yang pertama tadi. Mengapa Nabi Isa ingin disalib? Kamu bilang mengenai pajak lah. Mengenai politik. Tak saya temukan nanti di Al-Quran. Kamu ngarang-ngarang bebas. Masih mending saya jelaskan ayat dari Alkitab. Kamu minta fakta sejarah, maka saya juga bisa meminta fakta sejarah kepada kamu. Kan demikian. Ketika Nabi Muhammad ke atas, mengapa dunia mengatakan Neil Armstrong, Edwin Aldrin yang sudah menembus langit, kecepatan berapa Nabi Muhammad? Itu lagi nanti masuk kita ke teori fisika kimia. Mengenai bahan bakarnya apa? Makan apa itu hewan? Kok ada manusia berbentuk, kuda berbentuk kepala manusia bersayap, dan sebagainya. Jadi tanya lagi. Aku jelaskan dari Alkitab. Kau jangan membantah. Kamu tunjukkan 2 buku. Masa harus saya tunjukkan buku Salman Rushdie, The Satanic Verses, dan kamu harus mempercaya itu? Kan tidak mungkin. Itu manusia. Ya, manusia bisa berasumsi apapun, itu asumsi. Karena mereka tidak hidup di zaman itu. Kecuali penulis itu hidup di zaman itu, saya angkat tangan. Saya akan tinggalkan Kristen. Dengar kata-kata saya ini. Kalau penulis itu bisa kau buktikan hidup di zaman Yesus, saya angkat tangan dan tinggalkan Kristen. Tetapi saya bisa katakan Rasul Paulus hidup di zaman Yesus. Karena itu ada tertulis di dalam kitab suci. Yohanes hidup di zaman Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan sebagainya. Murid-murid Yesus hidup di zaman Yesus. Dan tertulis nama mereka di kitab suci. Itu dari Tuhan. Masa Tuhan mau kau lawan-lawan? Masa profesor lebih hebat dari Tuhan? Paham nggak? Kecuali profesor buku-buku yang kau kasih mau 1000 serak itu kau buat. Hidup di zaman itu saya angkat tangan. Tapi kalau tidak hidup di zaman itu. Semua yang kau bilang asumsi, pemikiran, hayalan. Atau mereka punya mesin waktu. Bisa pulang ke sana dan melihat. Saya kira kamu tadinya mau berdebat sama saya bahwa kamu orang hebat. Ternyata hebatnya tak ada. Malah menyerang-nyerang pribadi saya dengan mengatakan kamu tidak tahu apa-apa, sudah ini. Cukup argumen melawan argumen. Jangan ucapkan hal-hal yang tidak penting. Belajar lagi kamu tentang perdebatan itu bagaimana agar kamu bisa melawan saya kelak. Kalau masih putar-putar di situ, buat apa kita berdebat? Pertanyaan saya tak satu pun kamu sentuh. Oh, itu berbeda. Contohnya di Kristen. Ada yang begini, ada yang begini, ada begini. Saya nggak tanya itu. Hukum mana yang dikenakan kepada Nabi Isa? Apakah hukum salib Firaun? Karena di Al-Quran ada 2 hukum salib. Yang pertama, Al-Maidah 33. Itu hukum salib Allah SWT. Taha 71. Itu hukum salib Firaun. Yang mana dari kedua hukum salib ini yang diterapkan kepada Nabi Isa? Itu yang saya tanya. Kamu bilang bentuknya berbeda. Oh ini, jadi gantung. Saya nggak tanya gantung-gantungnya.
Hukum yang mana? Demikian juga ketika saya tanya, mengapa Allah SWT mengadopsi hukum atau mengambil 100% hukum Fir'aun? Padahal Fir'aun musuh Allah. Kan itu yang saya tanyakan. Sehingga Al-Maidah 33 mengatakan bahwa ada hukum salib yang melawan Allah dan Rasul. Artinya itu punya Allah, kan hukum Allah. Sementara hukumnya si Fir'aun terbalik. Orang yang ikut Allah yang dihukum. Kan pengikut Musa katanya. Jawab dulu itu, baru kita lanjut. Oke, waktu sudah habis, silakan. Terima kasih. Ya kan, detik-detik akhir untuk itu sanggahan Pak Rudi. Dan sekarang beranjak ke pertanyaan Pak Rudi. Ini masih tetap pertanyaan Pak Rudi. Tadi kan pertanyaan Mas Fakhrudin kepada Pak Rudi dan disanggah selama 7 menit. Ya kan. Sekarang pertanyaan Pak Rudi disampaikan dengan singkat selama 3 menit. Oke, waktu meluncur, pertanyaan meluncur. Nah, pertanyaan saya sebenarnya hanya itu aja ya. Bahkan dia bilang apa bahwa kenapa Nabi Isa mau disalib? Saya bilang apa dasarnya? Dia bilang mengenai politik lah. Memang Nabi Isa berpolitik apa? Katanya, oh hukum kami ada dari hadis. Silakan buka dari hadis. Bukakan dari hadis semua yang kau bilang. Hukum apakah hukum Firaun atau hukum Nabi Allah SWT, kau buka juga dari hadis. Paparkan kepada saya. Dan yang terakhir, tambah satu pertanyaan saya. Nanti Nabi Isa turun di hadis dikatakan untuk mematahkan salib. Salib yang mana yang mau dipatahkan Nabi Isa? Apakah Al-Maidah 33 atau Taha 71? Simple. Salib yang mana mau dipatahkan? Al-Maidah atau Taha? Jangan kau bilang salib Kristen. Allah SWT tidak mengenal Kristen. Di awal kau bilang kenal Kristen. Jikalau Allah SWT kenal Kristen, maka Allah SWT akan berkata bahwa kitab Injil itu ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi faktanya Al-Quran tidak berani menjelaskan siapa penulis Injil Nabi Isa. Tidak ada itu. Yang ada dibilang kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Selesai. Apakah Injil itu sudah utuh diturunkan? Kan tidak. Nah, maka kita bicara salib lagi kembali ya. Mana yang akan diremukkan oleh Isa yang dipatahkan? Apakah Al-Maidah 33 atau Taha 71? Beri alasan, silakan. Yang 3 tadi belum terjawab. Kalau mau dijawab, jawab silakan. Mau dari hadis kau ambil, mau dari kitab-kitab kiai, atau mau dari kitab imam-imam, silakan. Saya tunggu, saya bilang. Silakan, ayo. Halo Ji, sudah Pak Rudi, cukup? Waktu masih ada? Sudah cukup. Oke, masih tersisa 1 menit. Pertanyaan Pak Rudi meluncur. Oke, sekarang menginjak kepada Mas Fakhrudin untuk menjawab selama 7 menit. Timer meluncur, tanggapan meluncur. Silakan Mas Fakhrudin. Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin meluruskan dulu pandangan Anda yang sejak dahulu sampai sekarang pemikirnya begitu sangat sinis terhadap al-Islam sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan orang yang berbohong, secara logika tidak akan mungkin dia mendapatkan gelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar-benar terjadi, tidak benar-benar. Lalu jika benar Nabi Muhammad itu seorang pembohong, tentu saja orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah memberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya itu, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terkait atas apa yang barusan Anda tanyakan, tetapi Anda tidak menjawab atas apa yang saya pertanyakan terkait masalah Eli lama sabak tani, seperti itu. Dan orang-orang Mesianik sendiri pun itu tidak mengetahui atas apa yang pernah kami sampaikan di dalam Facebook. Apalagi Anda seorang Protestan yang saya kira kekurangan sumber dalam hal bacanya. Makanya biar Anda tidak rendah literasinya, banyaklah baca. Seperti itu. Dan salib mana yang terjadi pada Nabi Isa? Perlu Anda ketahui bahwa Allah itu telah menginformasikan kepada semua manusia bahwa beliau tidak disalib. Jika memang benar-benar disalib, tentunya yang mana yang baru saya tanyakan, sebagaimana yang barusan saya singgung sejak awal,
akan ada terjadi peristiwa yang sesuai dengan stories dan tentang hal itu Anda bisa baca pada surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 bahwa Allah sendiri telah menyelamatkan beliau. Artinya bahwa beliau tidak disalib loh. Lalu salib mana yang dalam Nabi Isa gitu kan? Bagaimana Anda bisa mempertanyakan seperti itu ketika Nabi Isa pun tidak disalib? Hukumnya. Gitu. Kecuali jika Nabi Isa itu disalib lalu bentar, Anda tadi seperti itu bisa diulang loh atas apa yang Anda sampaikan. Sabar. Karena Anda barusan menyinggung seperti itu. Saya tahu udah itu ada kelanjutannya. Lalu ketika Nabi Isa itu turun, lalu salib yang mana gitu yang dipatahkan? Ketika Anda melihat palang sebagaimana hal di PMI gitu kan seperti hal ini, itu disebut salib. Itu sebenarnya apakah menghancurkan salib secara zahir, secara terang-terangan, mematahkan atau merusak, ataukah cuma keyakinan orang-orang Kristen bahwa itu apa yang diyakini oleh orang Kristen itu tentang masalah ketuhanan Yesus, salah penyembahan Yesus, dengan datangnya Nabi Isa tentunya itu sudah meruntuhkan penyaliban. Dalam arti kata, tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Karena apa yang diyakini oleh Kristen selama ini, itu ternyata bertolak belakang dengan kenyataan. Seperti itu. Dan hukum mana sih yang digunakan oleh Allah sendiri? Kenapa menggunakan hukum-hukum dari kafir sebagaimana halnya Mesir? Perlu Anda pahami bahwa hal itu bukanlah hukum dari Allah Subhanahu wa taala terkait masalah penyaliban. Oh ya, kok kenapa di dalam Al-Qur'an sendiri ada tentang untuk menyuruh penyaliban? Lihat saja konteksnya. Silahkan. Anda lihat konteksnya. Apakah penyuruhan Allah sendiri itu memang benar-benar terjadi tentang masalah penyaliban? Karena hukum dalam Islam itu diantaranya pencambukan, gitu kan, seperti dilempar batu atau rajam. Dan itu bukan hukum dari Islam jika Anda memang memahaminya. So, jika memang itu bukan dari hukum Islam, lalu kenapa Allah menggunakannya? Seperti itu. Nah, Allah sendiri terkait masalah hukum sendiri, hal itu dilakukan untuk sebuah pilihan. Dalam arti kata, bahwa ini ada hukum manusia, ini hukum Allah sendiri. Silakan Anda mau menggunakan hukum yang mana. Karena jika memang hukum yang digunakan oleh Islam itu ada, memang benar-benar ada, yaitu rajam. Seperti itu. Hukum cambuk, seperti itu. Dan salib itu bukanlah hukum dari pihak Islam sejak awal mula. Dan jika memang hukum itu hukum Islam dalam arti kata salib, tentunya sebelum orang-orang Islam itu ada, salib itu telah dilakukan atau penyaliban itu telah dilakukan oleh orang-orang Islam. Nyatanya sebelum umat Islam ada, penyaliban itu sudah ada. Itu Bang, seperti itu. Kok malah merenung Bang? Silakan, udah. Jawabanmu kan tulis. Masih ada sekitar 2 menit bisa dimanfaatkan. Terus dan apa yang Anda sampaikan tentang masa Eli Lamba Sabaktani pun Anda belum menjawab sebenarnya, gitu kan? Silakan gunakan waktu saya untuk menjawab atas apa yang saya tanyakan Eli Lamba Sabaktani. Silakan gunakan. Saya tunggu sekitar lumayan 2 menit buat Anda. Enggak, nanti itu habis mana ini, Bang? Habis ini kan kamu bertanya, habis saya jawab. Ya. Stop aja Ji, Ya. selesai dia. Oke. Sok, siap aja. Bisa diakhiri ya ini ya.